Salam Unity University, bersatu dalam perbedaan. Ya, nah kali ini saya ingin membahas beberapa topik ya. Ada 7 topik, tapi saya akan coba untuk membuatnya dalam beberapa video. Nah, jadi jangan heran kalau pada akhirnya nanti baju saya itu aja, karena one take terdiri dari beberapa video, ya kurang lebih. Nah, Karma Demokrat, Profesor Salim Said, ya, dia beranggapan bahwa di tangan AHY, Demokrat tidak memiliki taring apapun, sehingga bisa jadi pengambil alihan oleh orang lain menjadi langkah untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Apakah Demokrat korban atas pengkhianatan masa lalu yang dilakukan oleh oknum, dalam hal ini Pak SBY, terhadap Ibu Megawati, atau memang semata-mata keserakahan Muldoko sebagai KSP, ya, menggunakan jabatannya sebagai KSP untuk merebut, ya, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan yang sah, ya, menurut ADRT Partai Demokrat. Nah, pertanyaannya, karma apa sih, ya, yang dilakukan oleh SBY di masa lalunya sehingga pada akhirnya ia memetik, ya, buahnya sekarang, ya, berdasarkan hukum tanam tuai. Nah, dalam buku yang ditulis oleh Profesor Cipta Lesmana, ya, yang berjudul Dari Bung Karno Sampai SBY, di situ menjelaskan bahwa tahun 2003 dulu itu SBY melakukan kampanye nyolong star, ya, kampanye untuk mempromosikan dirinya menjadi calon presiden. Karena sebelumnya ternyata ketika ditanya oleh Ibu Mega, adakah di antara kalian yang ingin maju jadi presiden, semua orang-orang terdekat, bawahan atau kabinetnya Megawati saat itu bergeming, tidak ada yang berniat untuk maju. Tapi pada akhirnya SBY diam-diam, ya, ingin melawan Ibu Mega dengan cara nyolong star. Dia kampanye di beberapa stasiun televisi, ya, untuk menyatakan dirinya, kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden. Nah, mulailah perseteruan itu yang terjadi antara Mega dan SBY, dan pada akhirnya suami dari Megawati, almarhum Taufik Kemas, ya, melempar komentar bahwa seorang SBY adalah jenderal yang cengeng, ya, gitu. Nah, karena perseteruan itulah yang menghantarkan SBY menjadi presiden. Karena banyak masyarakat Indonesia yang empati terhadap posisi SBY yang mengundurkan diri, atau boleh dibilang saat itu masyarakat Indonesia melihat SBY sebagai korban, dizolimi gitu, ya. Padahal kan Pak SBY punya hak politik untuk menjadi apa aja di Indonesia ini. Nah, kurang lebih pengkhianatan itulah yang dianggap, ya, oleh banyak pihak bahwa ini adalah buah, ya, dari sikap SBY terhadap atasannya, ya, atau bosnya Megawati dulu, sehingga, ya, sakit hati itu yang mengakibatkan dalam beberapa kesempatan Megawati tidak ingin bertemu SBY, apalagi berjabat tangan. Bahkan dalam pertemuan kenegaraan sedemikian rupa disetting supaya SBY dan Megawati tidak bertemu. Yang lebih defense itu adalah pihaknya Megawati. Artinya kekecewaan, ya, sangat alami oleh Megawati bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ya. Nah, mulai mencairnya itu pas almarhumah istri dari SBY meninggal dunia. Di situ momen dimana Megawati datang dan mereka bersalaman. Karma itu ada, kita semua tentunya percaya bahwa karma sungguh ada, bahwa ini adalah karma untuk SBY. Kembali lagi ke tafsir atau kita mengilhaminya seperti apa. Apakah menurut teman-teman, ya, itu merupakan bagian dari karma atau hanya keserakahan semata oleh Muldoko untuk berkuasa? Atau bukan keserakahan Muldoko, akan tetapi bysetting dari orang-orang sekitar istana untuk memporak-porandakan Demokrat, karena bisa jadi Demokrat dianggap sebagai salah satu partai yang mengancam di tahun 2024, ya. Tentunya ini sampai saat ini, sampai detik ini menjadi misteri.
ya, kisruh Partai Demokrat. Finalnya nanti adalah apakah Pak Jokowi terlibat atau pihak istana terlibat dalam pengobok-obokan Partai Demokrat, sangat ditentukan oleh ya Pak Yasona Lawli ya, dan tentunya juga keterlibatan Presiden Pak Yasona sama Mahfud MD. Keputusan mereka lah ya atas ADLT atau kepemimpinan yang mana yang sah, apakah versi KLB Muldoko atau AHY. Nah, ketika keputusan itu disampaikan, maka masyarakat Indonesia akan melihat sesungguhnya apa yang terjadi. Apakah karma Demokrat atau keserakahan kekuasaan. Nah, paling itu yang berkaitan dengan Partai Demokrat.